Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alita Najwa Putri Satoso, NPM 21024010042. Di sini, saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan bioteknologi. Kalau kalian mau tahu, simak videonya ya. Nah, apa sih yang dimaksud bioteknologi pertanian atau agricultural bioteknologi? Memiliki arti yang luas sehingga cakupan bahasanya meliputi animal breeding, plant breeding, aplikasi plant breeding, yang artinya pemilihan tanaman dapat dilakukan secara konvensional yang biasa kita kenal dengan pemilihan tanaman konvensional dan dengan cara modern atau dikenal dengan bioteknologi tanaman. Nah, di sini perlu kalian tahu bahwa bioteknologi itu dibagi menjadi dua, konvensional dan modern. Adapun kegunaan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu pertanian yang akan kita bahas lebih lanjut. Yang kedua adalah bioteknologi kelautan atau aquaculture. Yang ketiga adalah bioteknologi lingkungan. Yang keempat adalah manufaktur. Yang kelima adalah kedokteran. Dan yang keenam adalah industri obat-obatan. Nah, yang selanjutnya di bidang pertanian, bioteknologi diantaranya berperan dalam 1. Pembentukan tumbuhan tahan hama. 2. Pembuatan tumbuhan yang mampu menambat nitrogen. 3. Mengendalikan serangga perusak tanaman budidaya. 4. Membiarkan tanaman unggul tahan lama. Dan yang terakhir adalah mengatasi produksi bibit yang sama dalam jangka waktu yang singkat. Selanjutnya yang perlu kita tahu, apa aja sih keunggulan dari bioteknologi? Yang pertama yaitu menghasilkan keturunan dengan sifat yang unggul. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta melipat gandakan hasil pertanian. Yang ketiga, menghasilkan produk agribisnis yang berdaya saing tinggi. Yang keempat, terciptanya tanaman yang tahan dalam berbagai hama serta kondisi. Yang kelima, terciptanya tanaman yang dapat membuat pupuknya sendiri. Yang keenam, mengurangi pencemaran lingkungan serta menekan biaya produksi. Dan yang ketujuh adalah memudahkan petani dalam prosesnya. Jadi, dapat kita ketahui bahwa bioteknologi itu memiliki banyak keunggulan yang dapat menguntungkan bagi para petani. Nah, selain tahu keunggulan dari bioteknologi, kita juga harus tahu apa sih kelemahan dari bioteknologi. Yang pertama, terjadinya silang luar akibat adanya penyebaran polen dalam tanaman transgenik ke tanaman lain. Yang kedua, adanya efek kompensasi. Yang ketiga, muncul hama target yang tahan terhadap insektisida. Yang keempat, munculnya efek samping terhadap hama non-target. Yang kelima, biaya untuk memuatnya relatif tinggi. Yang keenam, membutuhkan teknologi yang tinggi, sehingga dalam perakitannya diperlukan orang-orang yang memiliki keahlian khusus. Dan yang ketujuh, pencemaran biologi yang dapat lebih berbahaya. Nah, selain kita tahu keunggulan dan kelemahan bioteknologi, kita juga harus memahami apa sih yang dimaksud dengan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yuk kita simak. Nah, yang pertama adalah bioteknologi konvensional. Pemanfaatan mikroba untuk membuat produk-produk yang diinginkan. Teknologi pemanfaatan makhluk hidup pada level individu. Ciri-cirinya dilakukan secara sederhana, tidak memerlukan keahlian khusus, belum mengenal pemanfaatan enzim, dan tidak diproduksi secara besar-besaran. Berikut adalah contoh bioteknologi konvensional, yaitu menggunakan mikroba untuk proses pembuatan produk-produk yang diinginkan, seperti cuka, nata de coco, oncom, ketan hitam, tempe, roti, dan yogurt. Nah, selanjutnya yang perlu kita tahu adalah bioteknologi modern. Bioteknologi modern ini sudah menggunakan alat-alat yang canggih dan juga disertai dengan rekayasa genetika. Ciri-cirinya yaitu manipulation of genes is called genetic engineering or recombination DNA technology. Genetic engineering involves taking one or more genes from a location in one organism and either transferring them to another organism and putting them back into the original organism
hewan ke tanaman. Jadi kita bisa lihat bahwa gen itu bisa dipindahkan dari tanaman ke tanaman lainnya atau dari hewan ke tanaman. Hasil rekayasa genetika ini dipercaya memiliki sifat-sifat yang unggul, diantaranya memiliki produktivitas yang lebih tinggi, tahan terhadap hama, toleran terhadap herbisida, dan mengandung kualitas nutrisi yang baik. Jadi, seperti yang kita ketahui, keunggulan pada bioteknologi ini terjadi pada tanaman transgenik. Jadi, tentunya ini sangat menguntungkan bagi para petani. Nah, contoh yang kedua dari bioteknologi modern adalah cloning hewan ternak. Cloning merupakan langkah penggandaan atau pembuatan tiruan yang sama persis dari suatu makhluk hidup dengan menggunakan kode DNA makhluk hidup tersebut. Adapun dampak positif dari cloning yaitu 1. Teknik cloning merupakan alternatif untuk melestarikan hewan langka sehingga keberadaan hewan langka dapat terus dipertahankan. Yang kedua, teknik cloning berperan dalam pemeliharaan atau menghasilkan sel, jaringan, atau organ yang sesuai dengan pengobatan akibat kelainan atau gangguan suatu fungsi organ. Dari materi yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa bioteknologi memiliki banyak keuntungan bagi para petani. Maka, bioteknologi adalah salah satu cara untuk meningkatkan produksi dan memperbaiki kualitas tanaman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.